Hai, terlalu ngezoom gak, say? Tah, dingin. Aduh, anggap aja kita video call. Oke? Duh, aku masih makan boboan sih. Bentar ya, aku masih mengatur. Bobonya pakai softland. Enggak, kan belum bobo. Bentar dulu. Coba softland. Kalian temenin aku sampai aku bobo. Oh my god. Ya Allah, gimana sih ini? Seru ya nonton orang-orang yang lagi cari saingan susah. Iya lagi. Aku ada sih teman-teman chatan, cuman aku mager chatan sih. Kenapa nih selimutnya nyangkut? Bodo amat. What are you doing, bro? I'm just want to eat this. Rambutnya gitu mulu kak tiap hari. Iya, alhamdulillah, masya Allah, tiap hari badai. Pegel. Aku beli ini, aku 2 hari ini guys. Makanya aku pakai celana mini banget. Lu namanya apa kak? Pegel. Tapi nggak kelihatan kali. Nggak gerak rambut panjang. Enggak, ini kedinginan. Masya Allah, makasih. Aku pakai alis doang sama lipstick. Ini buat sama-sama. Tapi kalian nggak kelihatan nanti komennya. Enggak, belum, kan aku lagi makan. Gabut nih. Aku juga gabut. Mau makan yang pedes-pedes deh. Mie kuah enak kayak Indomie kuah. Makan Indomie kuah di mana ya?
Bangun pagi biasanya kalau lagi sholat subuh bangun subuh. Terus kalau lagi nggak kerja ke kantor tidur lagi bangun jam 9. Tapi kadang abis sholat subuh nggak tidur lagi, kadang olahraga, kadang breakfast, tergantung aja. Imut, masya Allah, makasih. Makan jagung. Terus sakit banget ini aku. Pengen pijit. Apa nih, kayak tulang belakangnya sakit gitu. Aduh. Pengen pijit ya Allah. Iya, Jakarta. Jaksel. No comment. Makan jagung. Kayak ciki jagungnya enak banget. Aku nggak tahu ini buat dari apa. Kayak jagung asli gitu nggak sih? Jadi tadi aku dikasih ini. Maksudnya apa, cowok? Tuh tercakap neng, masya Allah, amin, makasih. Lu kan juga udah cakep sekarang. Rumah lu be aja, aku kira lu old money. Situ stres apa mabok? Rumah aku ada 11. Kamu ngeliat rumah aku yang mana? Nalau. Nabila aku padamu. Amin, masya Allah, makasih. Jatuh. Besok mana ya tadi? Aku tidur gatel. Umur berapa kak? Masih muda. Pakai skincare apa kak? Aku banyak, nanti aja aku bikin. Maaf yang nggak baca komennya, udah jauh. Nah, emang rumah lu di gang? Ayo ting-ting gue. Terus kenapa sayang cinta? Astagfirullahaladzim. Makan jagung. Ada kucing-kucing. Makan ini jagung ini. Ini kan biasanya keras dan gak enak. Itu garing banget temen aku.
mau jualan ini, garing, enak, gurih, jadi kayak ciki gitu, enak banget, masya Allah. Siapapun yang merasa aku ada salah, aku minta maaf ya, cuman tidak usah seperti itu, santai aja, cuek. Udah akhir zaman, say, harus banyak-banyak berbuat baik, hatinya harus bersih, jadi ntar rezekinya juga lancar, ya kan? Hati bersih, pikiran juga bersih. Eca siapa? DM abang nggak dibalas, beb? Dibalasnya kalau DM-nya kirim nomor rekening baru dibalas. Spilling makanan ya. Ini belum dijual di online, nanti aku jualin di online. Aku mau di endorse ini ceritanya tadi. Makan mie kuah enak banget ya. Wage lasa. Sekarang rendangnya apa, Pak? Belum open PO, sayang. Minggu depan mau nggak? Tapi aku kalau open PO tuh harus kayak minimal 2 kilo dulu yang beli. Maksudnya nggak apa-apa kayak berapa ratus gram, tapi kayak ditotalin tuh ada udah 2 kilo orang yang beli. Paham nggak maksud aku? Enggak ah, nanti gendut. Demi Allah, aku lagi parno ini nih, parno sama hantu. Makanya aku nge-live mulu. Keluarga lu juga be aja. Terus mau keluarga luar biasa kayak mana, sayang cintaku, Bingo? Dengerin ya, kamu kalau mau tahu tentang aku, kamu cari tahu di Google. Nama aku Nabila Armentia. Alhamdulillah dari keluarga yang cukup dari lahir. Nggak gimana-gimana. Cuman papi aku dari keluarga yang sangat amat berkecukupan, bahkan berlebih. Kakek aku Dokter Soeharto, bisa dicari di Google, ada. Muka kakek aku di Solo tuh ada patungnya, ya kan? Di rumah sakit tuh ada patungnya. Ada hotel, alhamdulillah, cuman udah dijual sama pagang aku. Jadi kalau misalkan dari keluarga akunya pribadi sih enggak sih, biasa-biasa aja. Cuman kalau misalkan dari keluarga papi aku itu alhamdulillah banget. Tapi aku bangga dengan diri aku sendiri karena aku dari SMA aku sudah tidak meminta uang orang tua. Bahkan malah aku memberi. Papamu aja, ya iyalah bapak gue udah tua. Kalau bapak gue masih muda, gila kali. Gimana ceritanya? War? Emang gak bapak-bapak ya bapak-bapak? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Robi, gak usah papi, udah aki. Nauzubillah min dzalik, sumpah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sumpah aku doain kamu. Aku nggak suka banget kalau orang-orang begitu bawa-bawa orang tua. Bapak gue oncom. Sumpah gue doain dalam saat-saat gue beneran lu nggak bisa tidur, beneran. Ya Allah,
Terus kenapa kalau bapak gue udah tua, bapak gue bapak-bapak, Sinting. Lu stres, nauzubillah min zalik. Emang bapak lu masih muda? Bapak lu siapa, Richard Gere? Gila kali. Gila seh. Orang-orang zaman sekarang udah pada stres seh. Sumpah, ini aku screenshot, aku cari ya. Aku cari pencemaran nama baik loh. Kalau di live itu bisa pencemaran nama baik, bener aja. Emang terserah lo mau ngata-ngatain gue, tapi lo kan gak tahu saldo rekening gue berapa. Lo abis lo sama gue, beneran. Lo nangis-nangis minta maaf sama keluarga gue. Lo belum tahu ya? Hah? Kak, aku akan pre-love, nanti kita pre-love ya. Guys, serbu guys ini guys, bingo-bingo ini guys. Liatin ya, aku tuh bisa tahu kamu, KTP kamu, alamat rumah kamu, bahkan kamu sekarang dimana aku bisa tahu. Awas ya kamu ya. Udah bawa-bawa bapak gue. Bapak gue dibilang bapak-bapak, ya iyalah. Ngakak. Astagfirullahaladzim. Mampus, beneran. Enak nih ngelaporin orang nih. Astagfirullahaladzim, lucu banget lagi. Cari Bir, lu gak ada tahu-taunya lu. Gue iya, rumah orang tua gue di gang, tapi rumah gue gak di gang. Gue udah punya rumah sendiri, gue punya apartemen sendiri, gue punya penthouse, gue punya apa. Lu mau bikin gue sombong? Lu gak ada tahu-taunya lu. Abis lu sama gue. Yang penting dari gue SMA gue nyari duit sendiri. Lu belum tentu bisa. Ih, ketawa. Oh, berani. Gue ketawa-ketawa gini, somasi dateng, awas aja. Iya, bener aja, sumpah. Ngakak. Ngakak banget, bapak gue dibilang aki-aki. Astagfirullahaladzim. Bapak gue aja umurnya udah mau 70 tahun ya, ya udah tua. Lu berharap bapak gue gimana? Stres. Lu berharap bapak gue gimana? Kayak ini Darius. Darius aja umurnya berapa tuh? Gila kali. Biasanya kayak gitu anak kecil yang gak dibalesin main HP. Enggak, aku bercanda. Enggak, cuman aku ngerasa yang banyak orang yang terlalu banyak ngurusin hidup orang ya kan. Jujur, percaya sama aku ya, aku gak munafik, aku punya fake account. Tapi aku gak pernah kayak komenin orang atau nge-follow orang yang aku kenal atau kayak aku kepo gitu. Aku tuh punya fake account cuman buat nge-follow artis-artis dan selebgram lucu-lucu. Udah, itu pun aku gak pernah interaksi komen atau apa, gak pernah. Makanya tuh aku bingung sama orang-orang kayak begitu tuh kenapa. Makanya aku tuh sebenarnya udah kebal ngadepin gitu-gitu, udah kebal banget. Cuek. Morena ala Inces. Iya, suka banget Morena ala Inces. Red. Kak, hair care dong, rambutnya bagus banget. Amin, masya Allah, makasih. Nanti boleh aku bikin video hair care. Kapan ya? Besok deh. Karena kan alas aku udah cetar tuh membahana ya kan. Bulu matanya sudah bulu mata anti badai, anti huru hara. Jadi aku akan bikin konten yang banyak. Sis, kenapa tak pakai baju dalam? Pakai mencom. Baru dicuci banget sih. Jam 2 pagi kurang 2 pagi. Asik. Ngomong apa gue? Bet, di mana Bet? Lu sombong banget sih Bet, keluar negeri mulu. Ini single or taken sih? Aku juga bingung aku apa ya. Aku mau nikah guys, insya Allah secepatnya.
tahun ini. Doain ya, aku nggak bakalan ngupload atau update sebelum cincin ada di jari aku. Iya, masya Allah. Enggak sih, nggak tiba-tiba, udah deket lama, udah kenal lama, cuman baru update nanti insya Allah. Kalau jodoh ya dilancarin. Aku takut Ain, sumpah aku takut banget Ain. Nikahnya maunya intimate aja insya Allah ya, amin. Udah beberapa orang sih udah ada yang aku sharing undangan, aku sharing atau aku share undangan. Aku sebenarnya lagi sedih, cuman nggak sedih, lagi banyak urusan hidup, keluarga gitu, lagi ada masalah. Tapi ya ketawa-ketawa aja. Makanya tadi kalau misalkan itu orang masih nonton yang suka pada ngejudge aku, kalian tuh nggak tahu apa yang aku alamin selama aku hidup ini gitu. Aku nggak pernah sharing ke kalian, ataupun bahkan aku tuh nggak bisa nge-share ke orang kayak how I feel gitu. Kalau ditanya kayak kenapa, kan kalau misalkan sama cowok aku sendiri, aku cuma bilang kayak enggak, lagi sedih aja, tapi nggak bilang kenapa. Makanya tuh aku kadang suka sedih kayak kenapa orang-orang tuh kayak pada bisa ngejudge, pada jahat gitu, padahal aku tuh nggak pernah ada niatan jahatin orang. Aku sedih deh, aku tuh kadang sih sedih, cuman aku pikir ya udah, namanya manusia pasti ada aja yang nggak suka. Cuman kadang suka ada fitnahnya kelewatan. Aku sih nggak apa-apa, aku terima. Aku mau dibilang ani-ani, mau bilang apapun, semua nggak apa-apa aku dikatain. Cuman yang penting jangan bawa-bawa keluarga aku, apalagi orang tua aku. Karena sejauh ini aku hidup, aku berjuang untuk saat ini, ya pasti untuk diri aku sendiri dan untuk kedua orang tua aku. Pastinya aku sayang banget sama mereka, masya Allah. Apapun kayak aku lakuin untuk mereka, bener-bener. Makanya tadi kalau kayak tadi tuh aku marah banget sih, walaupun aku sambil ketawa-ketawa karena menurut aku lucu, tapi ya aku marah banget sih karena itu orang tua aku. Nggak apa-apa, kalian ngatain aku nggak apa-apa. Emang aku jauh dari kata baik kok, cuman jangan bawa-bawa orang tua aku. Kalian tuh harus tahu gimana semulia apa tuh orang tua, apalagi di akhirat nanti. Jadi kalian tuh harus belajar. Aku juga masih banyak belajar kok. Dulu sama keluarga aku, sama orang tua aku nggak deket. Aku kayak pernah kabur dari rumah, pernah nggak tinggal di rumah, pernah kayak ngerasa kenapa sih orang tua gue begini, keluarga gue begini gitu. Pernah ada di titik kayak gitu waktu pas masa-masa remaja. Cuman kan sekarang waktu pas udah dewasa, banyak experience yang aku alamin. Banyak juga kayak bos-bos aku, siapapun gitu, pada bilang kayak ya mau gimana pun tetap orang tua kayak gitu. Makanya aku selalu sharing ke teman-teman aku. Teman aku kan kadang suka ya kayak maaf ya orang tua gue gini-gini. Ya gimana pun orang tua itu surganya kita gitu. Jadi nggak usah macem-macem, doain aja namanya orang tua gitu. Ke hari ini aku boleh seperti itu ya kan. Tapi aku selalu happy karena aku tidak ada yang kayak menyalahkan keadaan gitu, cuek aja. Alhamdulillah rezekiku ada aja, aku lancar, alhamdulillah tajir. Karena apa? Karena doa orang tua juga. Kak, kamu cantik banget. Oh, masya Allah, makasih. Ketika kamu ada bulunya nggak? Emang kenapa kalau ada, kalau nggak? Jadi saya moderator. Gimana ceritanya tuh jadi moderator? Hai Kak, kerja apa? Aku basicnya sekretaris dan personal assistant. Kan zaman sekarang bisa di di LinkedIn, kalau misalkan kalian tahu, dicari kan ada tuh pekerjaan orang apa gitu.
bisa dicari kan kalau dia corporate apa kerjaannya, connectionnya apa aja kan bisa. Tapi kan kalian harus tahu loh, TikTok ini kan sosial media yang untuk happy aja kalau menurut aku. Jadi tuh nggak semuanya kalian harus tahu gitu. Bukannya aku nggak mau sharing tentang masalah pribadi, kayak misalkan kayak umur, kerjaan gitu-gitu. Aku ngerasa kayak aku punya privacy gitu. Cara jadi personal assistant gimana? Susah nggak? Kuliahnya dulu ambil fakultas apa? Kalau aku kuliahnya dulu jurusan manajemen pariwisata di Sahid, tapi aku nggak selesai kuliahnya karena aku sambil kerja. Waktu itu ambilnya juga kelas karyawan, aku nggak selesai karena sambil kerja. Kalau misalkan udah punya uang, ujung-ujungnya tuh jadi males kan kuliah. Tapi jangan ditiru tapi. Cuman karena basicnya hospitality atau perhotelan, jadi kita udah biasa service orang atau menghadapi orang. Kalau misalkan tugasnya personal assistant sih sebenarnya hampir sama kayak sekretaris corporate. Kayak misalkan ngatur schedule-nya atasan, terus kayak misalkan ada administrasi juga, terus kayak misalkan banyak kayak misalkan menggantikan posisi bos kalau misalkan lagi meeting, banyak sih. Cuman kalau personal assistant itu lebih ke lebih apa ya, lebih personal lah, lebih intimate lah istilahnya gitu. Jadi kayak lebih intimate gitu, apa ya bahasanya ya. Kalau sekretaris kan cuman kayak udah kerjaan kantor aja. Kalau misalkan personal assistant kan lebih ke urusan personal, bosnya juga kita men-take care semua gitu. Cari loker what? Emang digaji lah biar kakaknya ngadil gimana aja? Maksudnya gimana sih? Nggak apa-apa, aku di head comment juga nggak apa-apa tahu, wajar, namanya orang manusia. Nabi Muhammad aja Masya Allah, Rasulullah yang paling suci, Rasulullah tuh ya, hidupnya dari kecil udah susah banget, udah dilempar itu ya kan, udah mau dibunuh sama keluarganya sendiri, jadi ngata-ngatain, diludahin. Kita santai aja, kita chill. Aku tuh orangnya nggak dendaman tahu, bener nggak dendaman. Aku orangnya santai. Pacar posesif nggak kak? Cara ngadepin cowok posesif gimana? Aku sih alhamdulillah kalau misalkan punya pacar itu nggak posesif sih, tapi rata-rata ya overprotect aja. Posesif itu biasanya udah bawaan dari dianya ya, kayak sifat dasar dianya ya. Cuman kadang kalau misalkan posesif itu kan lebih ke toxic ya. Aku ngerasanya kalau misalkan pasangannya udah posesif, itu kan vibes sama aura itu pasti nular. Jadinya kita jadi toxic dan jadi bisa posesif juga. Ya kalau misalkan udah sama-sama dewasa, diomongin aja kayak, oke sayang, aku tuh kenapa kamu begini sama aku tuh, kamu tuh harus belajar percaya. Kalau misalkan kamu gak mau percaya sama aku, mau gimana kita jalanin hubungan, gitu aja sih. Potsnya merek apa kak? Aku gak nge-pots, aku tidak nge-pots, tidak ngerokok, tidak nge-vape. Lebih ke bersifat pribadi tapi juga iya lebih gak pribadi sih, kita ngurusin urusan kantor juga tapi sekaligus urusan pribadi gitu. Kabil, tembok kamu warna apa? Tembok rumah aku tembok di rumah warna putih sama abu-abu aja, sama krem. Tembok ini warna putih. Ku terpikat pada tuturmu,
Ku tersihir jiwamu. Masya Allah beda dari kurang dua. Masya Allah, terima kasih. Kelihatan gak sih aku masa kayak gelap-gelap? Dari sini tuh, dari tadi aja taruh sini ya, jadi aku nggak megangin oncom. Hai. Kamu pernah breakout? Aku pernah breakout parah banget. Aku tuh sebenarnya tuh kayak pengen bikin konten kayak tips ke kalian untuk mengatasi kayak kulit breakout, kulit kering gitu-gitu, karena aku tuh udah menghadapi semua itu gitu. Cuman aku belum tahu gimana cara penyampaiannya, dan aku juga nggak expert, cuman ini by experience aku aja. Kak, kalau nikahan dikasih mahar 1 bitcoin. Hah, 1 bitcoin? Aku tuh ilangin jerawat waktu itu, jadi tuh aku breakout parah. Tapi kayak ada kalian tuh harus tahu kalau misalkan kalian jerawatan tuh breakout, itu tuh alasannya apa dulu. Karena stres kah, karena polusi kah, karena salah make up atau salah skincare. Kalian harus tahu pertama apa sebabnya. Kalau aku waktu itu sebabnya gara-gara salah skincare. Jadi aku pakai skincare obat dokter yang mengandung merkuri, jadinya pas dilepas itu breakout, karena kan itu ketergantungan sifatnya. Breakout parah banget, pakai apapun breakout pokoknya. Akhirnya aku harus tahu nih, aku udah tahu kan, oh gara-gara ini nih. Akhirnya aku cari tahu nih produk-produk yang aman yang bisa membenarkan skin barrier kalian kayak gitu. Skin barrier aku. Ya udah jadinya beli yang paling benar-benar manjur di aku tuh La Roche-Posay Bombi 5. Itu ngaruh banget di aku. Cuman aku juga nggak pakai itu doang, aku pakai banyak produk. Aku pakai produk-produk Korea juga, aku pakai La Mer juga, Anua, Snell Mucin gitu. Disesuaikan aja sama kondisi kulit kalian tuh kira-kira apa. Cuman kalau lagi breakout menurut aku La Roche-Posay, kalian pakai itu aja, La Roche-Posay sama sabun cuci mukanya yang gentle kayak misalkan Cetaphil atau Labore. Itu oke kalau untuk yang breakout. Terus kalau breakout itu kalian harus dilihat juga makanan kalian apa, dan banyak minum air putih. Dari dalam tuh harus bener juga, kayak banyak makan sayur, makan buah, itu ngaruh juga. Kalau jerawatan tuh intinya tuh kayak dari pikiran juga, nggak boleh stres. Terus sarung bantal harus sering diganti, harus double cleansing gitu, banyak. Astagfirullahaladzim, untung nggak tumpah nih. Aduh, Masya Allah, makasih. Kalau bekas luka di tubuh itu pun depends ya, bekas luka di tubuhnya sedalam apa, maksudnya kayak yang sedalam apa. Kalau misalkan kayak cuman dikit-dikit doang itu, kalau bekas luka sih ada susah ya. Kalau pakai skincare paling pakai bio oil tapi yang sering banget, atau rajin di scrub. Itu sih yang paling penting, di scrub aja tiap hari. Terus kalau mau cepat ya di laser gitu. Aus banget, iya aus. By the way, aku suka minum air putih. Kalau aku pada belum tidur sih.
maksudnya kakak makan sayur apa kak? Aku hampir tiap hari makan sayur, jadi makanan apapun harus ada sayurnya. Kayak misalkan aku lagi pengen makan sushi, ya aku harus beli ada saladnya gitu. Kalau di rumah ya standar, aku makan apa aja kayak kangkung, pakcoy, brokoli, buncis, apa aja aku suka, semua sayur. Aku suka pecel, aku suka banget sayur apapun itu, kol apa aja aku suka. Lagi ya sayur sop. My friend said, "What you going out for dinner with him?" Siapa temennya? Salim siapa? Mau coba brokoli tapi takut ada uletnya. Brokoli itu disiram aja sayang, sebelum dimasak tuh disiram aja ke air panas. Udah, kalau misalkan kenapa brokoli banyak uletnya, karena dia tuh sangat amat sehat. Jadi saking sehatnya makanya ulet suka. Jadi ya nggak apa-apa, semua makanan yang udah kena hal yang panas itu kumannya udah mati. Jadi ya makan aja, nggak usah terlalu bersih banget, biar badannya juga ntar menyesuaikan kok pasti. DM aja ya, siapa MC Bliss mau gift dong. Aku tuh mau banget dapet singa, aku nggak pernah dapet singa. Tapi udahlah, besoknya lah. Ya aku aja besok belum tentu nge-live. Nggak apa sih, aku nggak maksa, aku cuman suka aja dapet sensasinya. Lebih baik kamu pada sedekahin ke orang yang lebih membutuhkan. Kakak kan mau nikah, persiapan apa aja di nikah muda? Persiapan sih ya pasti banyak, cuman aku insya Allah nikahnya di aduh aku nggak mau sharing ntar aja takut aing. Ada si Inces. Kenapa sih kalian di sini tahu aku princess? Aku tuh suka banget dipanggil princess. Inces kayak kenal deh, soalnya seseorang yang manggil aku Inces. Udah ada calonnya, udah ada sih insya Allah. Pau like ya. Ini Pau siapa ya? Ini Pau teman aku. Amin, masya Allah, makasih. Aduh aku tuh kedinginan. Oncom. Hai, apa kabar? Kalau aku sakit banget. Bibir kamu kayak habis disengat terawan. Bibir aku emang doer dari sananya. Jangan tap-tapin ini aku terus. Astagfirullahaladzim, aku tuh lagi mens hari pertama jatuhnya. Aku tuh nggak tahu kenapa kalau misalkan lagi mens itu kayak sensitif gitu, sedih. Kalian percaya nggak ya ini karena orangnya udah dikit? Percaya nggak percaya ya, kalau misalkan kalian nge-stalk aku atau lihat repostan aku, kayak kalian enggak. Alhamdulillah tuh 2025 ini tahun yang sangat amat istimewa menurut aku. Hal yang banyak banget pelajaran yang bisa diambil, banyak lika-likunya juga, tapi banyak juga
hadiah-hadiah yang terjadi dari Allah gitu. Aku tuh walaupun kelihatannya seperti ini, tapi tuh aku lagi belajar banget agama di tahun ini tuh. Bahkan di tahun ini alhamdulillah setelah aku hidup berapa puluh tahun sampai sekarang alhamdulillah baru setahun ini yang bener-bener aku ibadah puasa Ramadan yang bener-bener dari hati dan ngerasa kayak yang emang itu kewajiban aku gitu sebagai umat muslim gitu. Aku kayak ini banget, kayak ngerasa tahun ini tuh masya Allah banget, ujiannya banyak tapi ujian dan cobaannya pasti ada, tapi bahagia juga banyak gitu, berkahnya juga banyak. Jadi 2025 ini sangat amat bervariasi gitu. Dan aku tuh sekarang tuh kalau misalkan nggak sholat, kalau ninggalin sholat tuh aku takut, aku di titik takut karena tuh aku pernah mimpi sih kayak lagi merem gitu, terus ngeliat aku dikafanin. Jadi aku takut sebenarnya. Aku tuh pengen berhijab tapi aku masih begini gitu. Aku cuma takut nanti aku buka lepas hijab terus disalahin hijabnya, terus disalahin agamanya. Terus aku juga takut belum bisa istiqomah. Cuman sih itu selalu ada di dalam doa-doa aku ya, semoga aku bisa dan yakin gitu untuk memakai hijab. Banyak banget tahu pikiran aku tuh sebenarnya. Insya Allah lah semuanya lancar. Dan sampai kakak kalau habis pakai sepatu seharian bau kaki gak sih? Aku nggak pernah nyium kaki aku sih, tapi sejauh ini nggak pernah bau kaki. Karena mungkin aku ngerawat kaki kali ya. Kapan pre-love lagi? Aku mau pre-love besok, tapi pre-love-nya itu rada-rada barang-barangnya rada-rada pricey karena aku mau jual sepatu Steam Maiden aku baru pakai 3 kali lah. Aku beli harganya 2.700.000, diskon jadi berapa ya, 2.100.000 apa berapa gitu, diskonnya cuma dikit. Aku beli di Sensi, masih ada kotaknya, masih ada kardusnya dan lain-lain. Kalian mau beli nggak? Aku jualnya berapa ya, 1.700.000 dia, 1.500.000. Itu bagus banget, limited edition, kayak sepatu kaca gitu, sepatu Barbie. My friend said he want to pick you up for some dinner. Let's go dinner with me, but aku nggak tahu, aku nggak bisa tiba-tiba dinner sama stranger gitu loh. Pasti kayak harus kenalan dulu, kayak misalkan tukeran kontak dulu. Dan aku tuh ini dengerin ya, aku tuh tukeran kontak kayak aku suka kayak yang ngasih nomor rekening atau aku yang kayak transfer dulu gitu. Itu bukannya aku cewek bayaran apa gimana, bukan. Cuman aku ngerasa kan TikTok kan masya Allah nih seluruh dunia universal. Kadang tuh pada aneh-aneh kan, ada yang kayak nggak mungkin dong tiba-tiba aku ngasih nomor kontak aku ke orang nggak aku kenal, ya nggak sih. Jadi aku mikirnya kayak aku pengen tahu nih dia serius apa enggak. Kalau misalkan emang serius pengen kenalan, ya transfer aja dulu biar aku bisa kayak, oh berarti ini orang jelas nih, beneran effort, baru aku kasih nomor telepon gitu. Karena tuh aku cukup privacy, kontak aku tuh dikit banget, gak nyampe 20-an orang ya, 30 lah paling. Gitu, makanya aku selalu bilang kalau mau nomor telepon aku ya transfer dulu gitu. Atau kalau kadang suka ada ngasih gift gede gitu, aku pasti aku kasih nomor telepon atau aku fallback gitu. Aku maunya gitu karena aku bukan takut sih, I'm protect myself, ngerti gak sih? Zaman sekarang kan dunia tuh udah terlalu, maksudnya kayak terlalu banyak opsi dan
dengan majunya sosial media IoT dan IT ini, jadinya tuh banyak plus minus yang terjadi gitu. Bila lewat FYP aku, hai, apa kabar? Gitu. Hello from Canada. Hai. Ih, kulit aku kok kering padahal udah pakai body butter. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baik, kamu gimana, masih di Cibubur kah? Baik, rumah orang tua aku masih di Cibubur. Very pretty you are, my compliments. Thank you for your compliments, Masya Allah. Kata teman aku, oke dan ya kalau mau serius dia suruh chat aku, DM TikTok atau Instagram, minta nomor telepon aku, nanti aku kasih nomor rekening, nanti dia udah transfer aku kasih nomor WA. Itu chatan, terus tentuin mau dinner di mana. Aku paling suka dinner tuh di Akira Back. Aku udah member di Akira Back. Akira Back yang di Sensi itu aku udah suka banget sama Akira Back. Aku nggak suka Henshin, aku nggak suka Sky, aku nggak suka. Aku nggak mau dinner di klub juga kalau first impression. Omakase aku mau sih, kayak restoran Japanese aku mau. Wah, you pretty girl. Aduh, Masya Allah, makasih. Aduh. Kak, apa? Aus banget, aku suka banget minum air putih lagi. Di SS siapa? Di SS siapa? Emang teman kamu Salim siapa? Salim Group, Salim 9 Naga. Takut aku viralin. Spill hair care-nya. Aku pakai shampoo-nya itu Head and Shoulders yang Supreme ya, Supreme. Aku lupa Supreme karena waktu itu aku sempat ada dandruff, sempat ada ketombe. Aku udah nyoba sampai keras tas, nggak cocok. Cocoknya pakai Head and Shoulders. Udah kan, jadinya itu conditionernya aku pakai Salvador Ferragamo. Itu aku dapat dari hotel waktu nginep di Singapura. Terus hair mask aku pakai Macarizo. Kadang apa ya, ganti-ganti hair mask apa aja ganti-ganti. Kalau sama krim bat juga ganti-ganti. Yang penting kayak mau apa, kadang kayak apa tuh, Macarizo yang coklat, kadang honey gitu. Terus pakai hair oilnya L'Oreal yang biasa itu. Terus aku juga pakai minyak kemiri yang Ranch Hair Oil itu gitu. Pengen nyanyi di malam yang sesunyi, aku sendiri, tiada yang menemani. Asik. Bawaannya kalau nyanyi pengen dangdut mulu ya. Akhirnya kini ku sadari dia telah pergi, tinggalkan diriku. Adakah semua akan terulang
Let's go holiday beb. Let's go kemana? Aku sih pengennya ke Ibiza. Kisah cintaku yang seperti dulu, hanya dirimu. Inbox me. No, you text me. I don't inbox anyone. VT-nya kenapa dihapusin? Apaan? Jadi waktu itu aku dalam keadaan tidak sadar, aku bersedih dan aku udah berjanji sama Allah, aku tuh nggak mau bikin TikTok joget-joget yang pakai baju seksi atau baju kebuka gitu. Terus karena itu aku sempat kayak dapet cobaan yang menurut aku kayaknya aku harus belajar pelan-pelan menutup aurat aku kayak gitu. Kalau di archive kan nanti aku pasti kalau ada godaan setan aku archive lagi. Udah aku delete aja karena biar nggak aku archive kan. Terus akhirnya serius terus akhirnya aku delete. Terus aku sebenarnya ada nyesel sih, kayak yang padahal kan viewersnya banyak banget, cuman aku ngerasa kayak oh ya udahlah, udah dewasa juga kayaknya, udah nggak masanya deh kayak bikin TikTok joget-joget gitu. Terus kadang kalau misalkan aku lagi sedih, aku tuh tipenya kan bukan orang sedih yang kayak bakal nangis atau cerita ke orang atau denger lagu galau, enggak. Mungkin aku akan nangis sendiri, tapi aku nggak menunjukkan ke orang atau ke siapapun, bahkan aku kayak ke diri aku pun kayak enggak gue nggak sedih gitu. Terus kayak aku karena lagi sedih sekarang makanya tadi aku bikin TikTok joget-joget lagi pakai TikTok, tapi pasti abis ini aku hapus kok. Aku udah nggak mau sih, insya Allah aku istiqomah ya, aku udah nggak mau bikin TikTok joget-joget lagi karena aku tuh kayak capek gitu sebenarnya, kayak dilihat sama laki-laki cuma dari fisiknya aja tuh sebenarnya capek sih kadang. Bagi kayak orang-orang selalu nilainya kayak aku pasti kayak cewek nggak benar ya, emang sih aku bukan cewek baik, tapi aku tuh belajar untuk menjadi lebih baik dan aku tuh insya Allah bener, aku nggak kayak gitu. Mungkin karena penampilannya sama mukanya aja yang kayak gimana jadi orang mikirnya gimana gitu. Ini serius, sebenarnya tuh aku tuh out of the box banget. Kalau misalkan kalian semua kenal aku secara personality tuh aku tuh beda banget gitu, pasti kalian kayak yang rada kaget sih, karena aku tuh orangnya friendly banget, aku terbuka, tapi aku hanya membuka hal yang menurut aku orang-orang ya bisa tahu. Bahkan untuk sama keluarga aku pun tuh mereka tuh kayak nggak tahu aku sama siapa atau gimana, jadi aku cuma bilang kayak oh sama teman ini aman udah gitu. Bila hai, it's okay, jangan dengerin omongan orang dong, dan yang bisa nolong lo itu cuma diri lo sendiri. Iya benar, masya Allah, benar banget. Aku selalu ngerasa kayak gitu, dan aku selalu mengingatkan ke para teman-teman dan sahabat aku kayak yang bisa nolong diri kita ya diri kita sendiri. Entah kita meninggal pun ya sendiri gitu. Jadinya ya udah, aku sih nggak dengerin omongan orang ya, cuman aku tuh nggak sukanya kalau ada orang ngomongin kayak keluarga aku atau orang tua aku tuh, kayak tadi tuh ada yang tiba-tiba ngatain aku, kan manggil papi aku ya papi dari kecil, terus aku dikatain bapak lo aja udah tua banget, itu aki-aki. Stres tahu orang kayak gitu tuh. Jujur aku tuh tadi walaupun ketawa-ketawa itu aku sedih. Emang kenapa kalau bapak aku aki-aki udah tua? Ya aku manggil kan emang papi. Tuh aku langsung cengeng. Kayak gitu, aku tuh paling nggak bisa menyentuh orang tua tuh, aku paling nggak bisa, sumpah. Lillahi ta'ala. Nggak boleh lah kayak begitu. Kita tuh, aku tuh banyak belajar banget ya, apalagi kan agama aku Islam, aku Muslim. Diajarin, aku nggak tahu hadis apa dari ayat Al-Quran ya. Cuman kalau misalkan kita membenci seseorang karena dosanya, itu tuh suatu saat nanti di selama hidup kita akan diberi cobaan yang sama. Kayak gitu. Sebelum kita meninggal kita akan dikasih cobaan yang sama. Kayak misalkan, maaf banget nih, kayak misalkan zaman sekarang kan kayak banyak nih kayak ani-ani simpanan gitu kan kayak dibahas di mana-mana.
itu tuh kita nggak boleh membenci orangnya, tapi kita harus membenci dosanya. Kalau kita membenci orangnya, nauzubillah min dzalik, kita akan dicoba dengan ujian yang sama. Makanya tuh aku gini-gini juga, aduh banyak istighfar deh. Aku juga belum bisa terlalu gimana-gimana gitu. Blokir aja kak yang komen yang gak sopan. Iya, aku tuh sebenarnya nggak suka ngeblokir. Ya udah gitu, aku diemin aja. Dia percaya nggak percaya, dari tadi aja dalam hati aku zikir. Masya Allah. Iya, aku suka kok nonton atau baca kisah-kisah Nabi Muhammad. Masya Allah, aku tuh gimana ya, iya aku tahu kok, makasih ya. Aku tuh bahkan kalau lagi mens atau lagi ini kayak gini kan, aku lagi mens, aku bapernya tuh sensitifnya pasti kayak sedih dengan kisah Nabi Muhammad gitu. Aku tuh nggak tahu kenapa akhir-akhir ini alhamdulillah aku ngerasa Allah tuh kayak selalu dekat gitu sama aku. Bahkan segala aku mau ngelakuin hal yang tidak baik pun, ini percaya nggak percaya aku merinding banget tuh. Masya Allah, hal yang semoga kakak akan jauh lebih baik sesuai ajaran yang amin. Masya Allah, makasih. Aku tuh kadang baper nih kalau lagi mens jam segini, kalau lagi banyak pikiran atau sedih kan. Kalau lagi mens baper ya, kayak nggak bisa sholat gitu. Bentar lagi ini lagi mau subuh ya. Iya sih, makanya aku setiap atahiyatul, karena aku ngerti artinya, aku sedih karena kan aku alhamdulillah belajar arti-arti sholat. Jadi kalau lagi sholat tuh mendalami banget. Kenapa aku sering nangis kalau sholat, karena mendalami hal itu. Iyalah, sholat kan kewajiban. Aku tuh sholat selalu kok. Bagi hari ini tuh 2025 aku kemana-mana bawa kena, insya Allah. Minum Kiranti, aku nggak pernah minum kayak gitu. Alhamdulillah aku mens perutnya nggak sakit kok. Kalau sakit pun pakai itu aja, apa yang menstruasi pad itu. Aku nggak pernah minum gitu jamu-jamu, bahaya. Nanti takut batu ginjal, say. Mendingan pakai itu aja dari luar. Kok udah dalam-dalam tuh ngeri aku. Baterai aku udah lowbat, tapi aku masih butuh kalian lagi. Udah ya, bye bye, makasih, love you.